وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما جيدا في الليل والنهار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى أيضا عز من قائل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم. Para jamaah sekalian, jamaah salat subuh dan juga kajian ahad subuh Masjid Quba yang insya Allah mudah-mudahan salat subuh berjamaah kita dilanjutkan dengan niat thalabul ilmi. Mudah-mudahan segala yang kita niatkan dari salat subuh berjamaah thalabul ilmi kita menjadi sebab ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita dan juga Allah berikan kemampuan untuk istiqomah dalam kebaikan dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentu tidak ada kalam yang paling utama melainkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kesehatan, waktu dan juga kesempatan yang diberikan oleh Allah mampu kita tasarrufkan, kita gunakan, kita terapkan untuk taat ibadah kepada Allah. Betapa banyak orang yang waktunya diberikan luang oleh Allah, usianya pun diberikan lapang dan panjang oleh Allah, bahkan kesibukannya pun tidak terlalu sibuk, tapi ternyata sulit melakukan kebaikan. Apalagi kita yang urusan dunia kita mungkin sangat sibuk, tapi sudah meluangkan waktu untuk thalabul ilmi, salat berjamaah. Mudah-mudahan itu yang menjadi syugulnya kita, sibuknya kita, nanti menjadi penolong dan investasi akhirat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kebaikan ini dari istiqomah salat berjamaah, thalabul ilmi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa selalu diberikan keistiqomahan untuk kita semua sehingga salat berjamaah dan menuntut ilmu ini selalu kita bisa jaga sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita semoga apa yang kita niatkan datang dari rumah ke tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini yaitu masjid. Dari salat berjamaah dan menuntut ilmu kita, mudah-mudahan apa yang kita maksud dan niatkan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masjid kita ini kita doakan menjadi salah satu simbol syiar agama Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaahnya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas salah satu daripada usuluddin atau dasar-dasar agama, bahwa agama itu dibagi, paling tidak dibagi menjadi 3 hal sebagaimana yang sering mungkin disampaikan, bahwa agama mempunyai 3 rukun arkanuddin, yaitu iman, Islam dan juga ihsan. Nah, ada sebuah asal atau pokok yang paling dasar dalam ajaran agama Islam, yaitu salah satunya adalah bersikap selektif dan juga selalu berusaha memakan makanan yang halal. Bukan yang mubah, Pak, tapi yang halal, ya. Yaitu selalu berusaha memakan makanan yang halal. Mungkin perintahnya tidak tegas seperti perintah sholat memang, namun ini berpengaruh sangat terhadap efek ibadahnya seseorang. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, berfirman dalam Al-Qur'an, "Kulu minat thayyibat wa'malu sholihat." Makanlah kalian semua dari hal-hal yang thayyib, halal pasti, Pak, enggak mungkin enggak. Thayyib dan halal. Kulu min thayyibatin, makanlah dari apa yang bagus untuk fisik kalian. Kadang ada yang halal tapi tidak thayyib bagi fisik. Nah, dua-duanya yang harus dipakai, yaitu halal juga tapi thayyib juga untuk fisik kita. Nah, pertanyaannya, kenapa di ayat ini Allah perintahkan kita memakan makanan yang thayyib dan halal, kemudian diiringi dengan perintah beramal soleh? Ini dijelaskan oleh ulama, ternyata apa yang kita makan berimplikasi pada perbuatan amal soleh kita. Semakin penuh kita makan yang halal, semakin malas beribadah kepada Allah. Semakin selektif kita makan makanan yang halal, semakin bercahaya hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rahasianya. Kenapa Allah mengiringi perintah makan dengan perintah beramal soleh? Ternyata asupan gizi, asupan nutrisi, makanan yang kita makan selama ini itu berpengaruh besar terhadap implikasi amal soleh. Giat atau tidaknya, semangat atau tidaknya, spirit atau tidaknya, itu terpengaruh atau berpengaruh dari apa yang kita makan selama ini. Maka sampai Allah atur dalam urusan makan, sampai Allah atur, Pak. Urusan perut lambung sampai diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal haramu khabisun walaysa bittayyib. Yang haram pasti jelek, khabis jelek. Kemudian yang halal pasti tayyib, udah begitu. Tapi tayyib atau tidak untuk fisik itu harus ditanyakan secara medis. Kadang-kadang fisiknya sehat tapi karena punya riwayat penyakit ini, itu harus ditanya dulu, Pak. Daging kambing atau apa lagi? Yang udah usia lanjut ya ditahan dulu gitu. Atau jarang-jarang, sebetulnya kalau jarang-jarang nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau 3 hari berturut-turut makan kambing hidup lagi. Nah itu nggak boleh. Ya. Jadi harus tahu dosisnya masing-masing gitu. Kalau seandainya semua dimakan juga sesuai porsinya, Pak, tidak berlebihan, saya yakin insya Allah sehat. Kalau tidak berlebihan, karena manusia kan ketika makan ada 2, Pak, motivasinya. 1 kebutuhan fisik, yang kedua syahwat. Syahwat ini kadang-kadang yang lebih dominan. Karena memang urusan duniawi, persoalan makan minum itu memang nutrisinya bagi syahwat. Maka ada ibadah puasa. Puasa itu meminimalisir terjadinya syahwat. Syahwat kita kencang, syahwat kita memuncak tinggi, itu karena sebab asupan makanan. Salah satunya demikian. Maka ada satu riwayat yang mengatakan bahwa thalabul halal, mencari makanan yang halal, yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala, faridotun ala kulli muslimin. Saya rasa ini dalam disiplin ilmu hadis agak-agak bermasalah hadisnya. Kenapa? Karena antara satu matan dengan matan yang lain itu terjadi, kalau dalam ilmu hadis itu ada muhkam, ada mukhtalifil hadis. Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari menulis buku judulnya Ta'wil Mukhtalifil Hadis.
Imam Asy-Syafi'i nulis buku judulnya Ikhtilaful Hadis. Orang yang pertama punya ide untuk menyelesaikan masalah pemahaman hadis adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang mengenalkan studi hadis hasan juga Imam Syafi'i, bukan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi baru belakangan ngaji sama Imam Bukhari. Sama-sama dari satu kampung Uzbekistan. Kalau dulu Uni Soviet. Dari Tirmiz itu di Uzbekistan. Imam Bukhari dari Mawaro An-Nahr, Bukhara. Ya, sekarang udah kepecah-pecah tuh dari Rusia yang termasuk paling besarnya. Ya. Nah, jadi agak bermasalah, tapi di sini ditaklek oleh para ulama ada riwayat yang agak mendekati pemahaman hadis ini. Apa? Riwayatnya Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Imam Baihaqi punya kitab besar Pak, namanya Syu'abul Iman. Beliau ada riwayat yang bunyinya seperti ini. Tolabu kasbil halal faridotun ba'dal faridoh. Mengupayakan, berusaha mencari harta dan rizki yang halal adalah satu kewajiban setelah kita melaksanakan kewajiban yang lain. Artinya ternyata mengupayakan sesuatu yang halal dari rezeki, makanan, harta, apa saja. Sebagai bekal kita hidup di alam dunia, itu juga suatu perintah Allah Subhanahu. Kalau seandainya mencari yang halal adalah kewajiban, berarti sebaliknya mencari yang haram adalah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pasti berefek Pak. Tidak mungkin tidak. Nanti kita akan bahas di sini mana ya penjelasannya. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada lagi riwayat yang lain. Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani, ini ulama yang hidup yang wafat pada abad ke-5 Hijriah. Abu Nu'aim Al-Asbihani, ulama ahli tasawuf tapi pakar hadis. Jadi kalau nulis kitab itu pakai gaya orang hadis. Wabihi ilaihi qala haddasana fulan bin fulan qala akhbarana fulan bin fulan qala, tapi isinya tasawuf. Jadi orang tasawuf backgroundnya hadis gitu kira-kira. Ya, punya latar belakang ilmunya hadis. Jadi gaya nulis kitabnya begitu. Dalam Hilyatul Auliya, Abu Nu'aim itu pernah mengatakan dalam satu riwayat, man akalal halal arba'ina yauman. Orang yang senantiasa makan makanan halal 40 hari. Istiqomah jamaah 40 hari. Jamaah subuh 40 hari istiqomah. Guru kita dulu Pak ngajarin, coba deh kalau mau kaya, ini anak muda biasanya kan susah mulu nih, mau kawin kagak berani-berani. Coba biasain sholat subuh berjamaah 40 hari. Jangan putus. Allah jamin rezekimu. Nah kenapa 40? Itu diukur dari distempelnya Rasulullah jadi seorang Rasul. Jadi ngikutin 40 usianya baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang literasi tegasnya sih jarang. Tapi ini tajribah pengalaman para ulama. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa seringlah ngucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim lebih dari 100 kali. Dalam kondisi apa saja, insya Allah nanti ada sesuatu yang beda dalam hidupmu. Tapi itu bukan hadis. Itu ucapan dan pengalamannya Imam Ibnu Taimiyah. Itu kadang-kadang ulama sering observasi begitu Pak. Ngamalin zikir ini dewek tanpa keterangan dari Rasulullah. Pengalaman personal, kemudian ada sesuatu hal yang berubah dalam hidupnya. Diajarin ke murid. Murid ngomong lagi ke murid. Murid ngomong lagi ke murid. Sampai ke kita. Saking terkenalnya dibilang hadis. Nah Bapak pernah dengar nggak makanlah sebelum lapar, terus berhentilah sebelum, kan bukan hadis itu. Saking terkenalnya jadi hadis. Itu ada di dalam kitab Ar-Rahmah fit Tibb wal Hikmah. Ternyata kalamnya Tobib, bukan kalamnya Rasulullah. Saking terkenalnya sampai dibilang hadis. Nah itu namanya hadis masyhur biduni riwayah. Terkenal tapi nggak ada asar, la aslalahu, tidak ada asal dalam riwayatnya. Nah maka para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani, orang yang makan makanan halal diupayakan semaksimal mungkin 40 hari istiqomah. Nawwarallahu qalbahu. Allah akan memberikan cahaya dalam kalbu dan hatinya. Sehingga sholatnya khusyuk,
ibadahnya khusyuk, sehingga hatinya punya sensitivitas yang tinggi ketika ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ajrayana bil hikmah. Allah limpahkan hikmah kebijaksanaan dalam hatinya selama dia hidup di alam dunia. Bahkan tidak hanya hatinya, lisan yang dia ucapkan untuk dia berkomunikasi dengan orang lain, yang keluar adalah kebaikan-kebaikan di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu. Ternyata modal jadi orang baik itu susah. Susah, enggak mudah. Kalau ada orang, maka saya pernah sampaikan di sini, kalau ada orang yang di hatinya terbesit saya nikmat ibadah, itu ada dua kemungkinan. Satu, pura-pura. Riya, maksudnya indikasi riya. Yang kedua, emang benar. Tapi biasanya yang benar itu enggak diucap. Karena pengalaman personal antara dia dengan Allah cukup dia yang rasakan saja. Kalau dia mau bicarakan kepada orang lain, pasti yang paling terdekat adalah keluarga atau muridnya. Itu pun boleh disampaikan kepada orang lain nanti setelah wafat. Sayyidina Ali karamallahu, ini saya kasih contoh simpel, Pak. Sayyidina Ali karamallahu wajhah suatu saat pernah melihat bagaimana Sayyidina Umar ada di dalam kubur. Tapi ini nggak pernah diceritakan semasa hidupnya. Pernah diceritakan kepada orang terdekatnya, tapi wasiat Sayyidina Ali, ceritakan ini setelah saya wafat. Sayyidina Umar ketika di alam barzah, itu ternyata ditanya oleh Munkar dan Nakir pakai tampang yang sangat seram. Dan ini ada keterangannya, saya nggak ngarang, Pak. Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika kedatangan Munkar dan Nakir, tampangnya seram sekali itu Munkar Nakir itu. Sayyidina Ali pengen tahu, nih Umar bin Khattab jadi preman di dunia doang apa sampai akhirat? Di alam kubur masih jadi preman nggak kira-kira Sayyidina Umar ini? Ternyata Sayyidina Ali diberikan kemampuan oleh Allah melihat alam yang bukan alam biasa ini. Ternyata Sayyidina Umar di alam barzah lagi bentak-bentak Munkar Nakir. Kata Sayyidina Ali, loh premannya kebawa-bawa sampai alam barzah ternyata. Galaknya benar-benar galak. Itu salah satu contoh, ada hal-hal yang ternyata Allah senantiasa buka hatinya manusia sehingga bisa mengakses alam yang bukan di alamnya. Dan itu kita harus percaya, Pak. Karena Nabi merasakan beberapa kali seperti itu. Termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Termasuk ketika Al-Tahannus di Gua Hiro. Itu bukan persoalan empirik saya ngomong dengan Bapak secara personal. Ini pengalaman spiritual yang tidak banyak diceritakan oleh orang. Kecuali cerita-cerita ini akan diceritakan setelah beliau wafat, tapi sudah diceritakan dengan orang yang paling terdekat. Kebanyakan begitu, Pak. Nah, itu akibat kita berbuat baik, mungkin makanannya selektif, mungkin minumnya juga selektif, ibadahnya juga terukur, istiqomahnya jalan. Kalau kita kan masih banyak pertimbangan. Jadi kalau ada orang enak berbuat baik mah baik, mudah, saya rasa enggak. Apapun yang nilai kebaikan, pasti ujiannya susah, Pak, berat. Itu idealnya ibadah. Apapun yang sifatnya maksiat, pasti mudah. Coba deh. Yang sifatnya maksiat pasti gampang. Gampang dan enak, ditambahin lagi. Gampang plus enak. Kenapa? Karena ujian manusia yang beriman di dunia, nafsunya dihadapkan dengan larangan Allah. Ini syahwat dalam diri kita, Pak. Dihadapkan dengan larangan Allah Subhanahu. Jadi ketika berbuat maksiat merasa lazat, ketika beribadah merasanya tidak nikmat. Jadi idealnya ibadah itu enggak nikmat, Pak. Nikmat enggak nikmat itu Allah yang kasih. Dan itu pengalaman personal, enggak bisa diceritakan. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku, itu pasti dusta. Pasti dusta. Saya dekat dengan Allah, itu pasti dusta, Pak. Kalau ngaku-ngaku. Saya mursyid, saya apalah, banyaklah orang sekarang begitu. Saya, kalau Nabi aja, kalau sekarang ada yang ngaku Nabi aja bohong pasti. Walaupun Nabi secara definisi itu harus ngaku kepada umat. Saya adalah Nabi dan Rasul. Benar secara definisi. Tapi harus diuji kebenarannya. Nabi dulu namanya bagus-bagus, Pak. Musa, Isa, Muhammad, Zakaria, Yahya. Lah kalau sekarang di Indonesia, Nabi namanya Ecep. Apa siapa lagi? Nabi namanya, aduh, dari nama aja jelek kata saya.
Cuma Nabi Muhammad namanya Muhammad, orang yang selalu dipuji-puji. Dan benar sampai sekarang. Lah kita lihat bebet bobotnya dulu. Kok baru salat tahajud 1 malam katanya dibisikin, di telinganya kedengaran kata Yasin, Yasin, Yasin. Pas selesai salat ngaku Nabi. Yasin kan artinya ya Muhammad. Dalam sebagian ahli tafsir mengatakan ya Muhammad, ya Muhammad. Katanya penerusnya Rasulullah. Kan keblinger, ada aja lagi umatnya ada. Itulah ciri khas Indonesia. Saking rahmatnya aliran sempalan tetap ada jamaahnya. Saking suburnya Indonesia tuh bersyukur kita tuh bersyukur. Makanya di sini mah Pak adem kalem aja. Coba kalau di negara yang lain belum tentu aliran-aliran kecil tuh hidup. Tapi kalau Indonesia ada. Karena kita berasaskan undang-undang, apa saja dilindungi kan begitu. Kecuali sudah didesak, baru di demo, baru keluar fatwa MUI. Kalau belum didesak nggak bakal dah. Nggak bakal. Ya, kecuali didesak ada demo dulu meresahkan masyarakat baru. Selama tidak, karena dilindungi undang-undang, apapun kepercayaannya. Itu. Ya, makanya Indonesia itu betul-betul rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat enak, sujud tentram, gak ada perang sana sini. Zikir juga sampai ribuan, sampai palanya pegel. Sholat sampai bengkak juga bisa. Bagaimana saudara kita di Palestina? Bagaimana saudara kita di Libya? Pemerintahannya sampai sekarang belum tentu, belum baku. Pak. Tapi kita di sini bisa sholat subuh enak. Bisa thalabul ilmi enak. Sarapan pagi juga sampai kenyang. Belum tentu saudara kita di sana begitu ibadah. Masya Allah. Makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis di mana-mana bisa dibuka, pengajian di mana-mana bisa dibuka, aman, tentram tuh enak. Indonesia memang karunia dari Allah Subhanahu. Sampai ulama-ulama besar paling tidak mendatangi Indonesia, menempatkan kakinya di sini supaya betul-betul mendapatkan rahmat Allah. Kenapa saya bilang begitu? Ya emang buminya Allah di mana aja pasti dapat rahmat Allah. Cuma karena di Indonesia ini uniknya Pak, sukunya banyak tapi nggak ribut gitu loh. Mungkin masalah politik 1-2, tapi nanti ketemu lagi pas ngaji, jadi baik lagi gitu. Jadi gampang baiknya, tapi juga gampang juga marahnya. Gak gampang-apa begini. Yang penting baiknya cepat, jangan hijir begitulah. Ya, ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini disebutkan tadi kan literasi hadis, kemudian juga dalam ayat Qur'annya sudah dijelaskan, dan sekarang bagaimana penjelasan para ulama tentang menjaga asupan makanan. Sesuatu yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sebetulnya, ada ibadah lambung Pak yang sangat ditekankan Rasulullah adalah taklilul ukli, menyedikitkan makan. Makanya ada ibadah puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bid. Itu tujuannya supaya maidah kita ini tidak berpengaruh kepada kualitas ibadah. Sebetulnya contoh yang paling konkret itu kalau lagi bulan Ramadan, itu contoh paling konkret bahwa makanan itu berefek pada kualitas ibadah. Terutama pas sholat raweh. Itu contoh paling konkret, paling jelas. Kalau buka puasanya lagi penuh nih perut, terus sholat 1 rakaat pulang tuh Pak Haji. Pertanyaannya sholat 1 rakaat sholat apaan? Witirnya duluan, tarawehnya enggak. Nah itu, sholat isya juga isya doang, kadang-kadang pulang enggak taraweh. Itu umum sekali Pak. Makanya Rasulullah itu kalau buka puasa pakai apa? Paling pakai korma doang atau apa. Kalau mau makan terserah. Nanti makannya habis sholat taraweh, biar sholat tarawehnya kuat. Ya umumnya kan begitu kita. Kalau di luar Ramadan mah nggak keciri Pak, mana yang kenyang, mana yang kagak. Tapi kalau bulan suci Ramadan baru dah tuh. Kenapa? Karena puasa, pas buka puasa balas dendam. Saya niat balas dendam tadi siang karena Allah. Nah itu kekenyangan dah tuh. Ya, sholat maghribnya di rumah, tidak di masjid. Masya Allah. I'lam anna tayyibal mat'am lahu khasiyatun azimah fi tasfiyatil qalb. Ketahuilah bahwa baiknya makanan, halalnya makanan berpengaruh besar terhadap kebersihan hati manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kan Pak, yang paling penting dari seluruh tubuh kita itu bukan ini. Kan kalau dalam kedokteran mah ini nih, kepala ini kan yang paling penting ini. Kalau ininya sudah dipukul, jangankan itu semuanya bisa, bahkan kalau dipukul di sini katanya, saya juga nggak tahu, itu bisa langsung meninggal Pak. Walaupun nggak luka.
Tapi secara agama, dalam perspektif agama, yang paling penting dari semua instrumen tubuh kita itu disebut kolbu. Makanya kata Rasulullah dalam hadis, ala inna fil jasadi mudghah. Ada gumpalan darah dalam diri manusia. Iza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau ininya baik maka seluruhnya akan baik. Kalau ininya jahat maka seluruhnya akan jahat. Itulah yang disebut dengan hati manusia. Maka hati itulah yang paling penting sebetulnya. Kalau dandan fisik itu gampang, Pak. Mudah. Bapak mau mancungin hidung gampang. Yang penting duitnya aja ada. Bapak mau janggutnya di ini gampang. Supaya nanti pakai sorban kelihatan, wah ganteng orang Timur Tengah nih kayaknya. Ya Habib itu biar banyak yang cium tangan. Gampang, Pak. Tapi kalau hati, jangankan orang awam, yang alim pun bisa kena, Pak. Kalau penyakit hati. Yang alim pun malah lebih rentang kena daripada orang awam. Penyakit hati. Ria, hasad, takabur, ujub, dan semacamnya. Yang paling rentang kena, yang pertama menurut para ulama adalah al-ulama. Ulama lebih dulu tuh kena penyakit hati itu. Ulama dulu. Yang kedua adalah orang yang sering duduk di tempat kebaikan. Itu sering kena penyakit hati. Ya, Masya Allah. Itu susah, Pak, susah. Kita caranya bagaimana tuh supaya hati kita selalu konsisten dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu upayanya adalah menjaga makanan yang halal. Itu berimplikasi, berpengaruh pada kesucian, kebersihan hati orang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang senantiasa mampu menjaga makanannya, hatinya akan diberikan cahaya oleh Allah, maka Allah berikan 4 tingkatan. Ini pengalaman spiritual, Pak ya. 4 tingkatan ini levelnya kira-kira kita masuk level yang mana? Yang pertama, orang yang mampu bersikap hati-hati secara asupan makanan, dalam bahasa agama sebetulnya disebut waro. Waro itu hati-hati, cuman umum saja, bisa hati-hati dalam lisan, hati-hati dalam pandangan, hati-hati dalam makanan, hati-hati dalam bersikap. Itu juga disebut wariun atau waraun, disebutnya waro, sikap hati-hati. Orang yang senantiasa punya sifat waro dalam hidupnya dengan menjaga hal-hal yang halal, maka kalau dikerjakan Pak, artinya tidak waro, berimplikasi pada sifat fasik. 1. Yang kedua, hilanglah sifat adil dalam dirinya. Yang pertama, orang yang mengerjakan waro dari makan makanan hal-hal yang dihalalkan Allah atau yang diharamkan Allah dijauhi, maka akan berimplikasi pada orangnya disebut orang yang adil. Yang kedua, terhindar dari sifat fasik. Nah, biasanya yang begini disebutkan oleh ulama, wahia allati yahrumuha fatwal fuqaha. Yang paling banyak kena rentang penyakit ini adalah ahli fatwa, MUI. Ulama lagi kena. Ulama yang pertama. Jadi di sini yang dikritik tuh ulama dulu, Pak, yang banyak kena rentang, hatinya itu gelap karena tidak selektif. Aduh, memang Ustadz ujiannya begitu, Pak. Malam ini selamatan di sini berkatnya ini. Malam ono berkatnya ono. Jadi saking banyaknya tuh berkat, bingung. Makanya saya dulu pernah ditanya, Ustadz, kenapa sih kiai rata-rata penyakitnya gula katanya? Apa makan malam mulu apa ya katanya? Iya, atau makanan enak atau apalah. Saya bilang tergantung ustadznya sih, atau tergantung kiainya. Kalau dia makan dewek ya gula, kalau dibagi-bagi ya enggak. Iya, kalau makan dewek ya iya. Jadi kenyang perutnya, penyang sendiri, lupa sama tetangga. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, itu yang pertama tuh, orang kalau sering melakukan hal-hal yang syubhat, makanan yang syubhat tidak selektif, apalagi makanan yang haram, maka fatwanya tidak bisa dijadikan pegangan. Tidak bisa, Pak. Fatwanya tidak bisa dijadikan pegangan. Yang kedua, wara'us solihin, waroknya orang-orang soleh. Ulama dengan orang soleh itu beda kelas, Pak. Kalau ulama tuh masih tahap awal sebetulnya, Pak. Menuntut ilmu, alim, belajar, faham, itu baru tahap awal. Belum soleh, belum. Nanti kalau sudah pengamalan ilmu, namanya soleh udah.
Pengamalan ilmu, ikhlas, tulus, baru disebut solihun, orang-orang yang soleh. Wa huwa al-hadzru amma yatatarraqu ilahi ihtimalut tahrim. Kalau orang yang soleh itu menjaganya adalah menghindari hal-hal yang syubhat. Yang syubhat dan yang memungkinkan hal-hal yang haram. Ini haram apa enggak? Dijauhi. Sebetulnya yang haram kan jelas. Innal halal bayyin wal haramu bayyin. Yang syubhat dijauhi. Kalau yang pertama tadi ulama, kadang yang ini masih kemakan, yang ono masih kemakan, yang ini masih kemakan. Syubhat dengan yang haram iltibas. Iltibas itu artinya bercampur-campur. Jadi sulit membedakan mana haram, mana yang syubhat. Kenapa? Karena terlalu mencampur adukan dunia. Jadi remang-remang kalau bahasa orang gondrong. Susah mana bedanya yang haram, mana bedanya yang syubhat. Padahal yang haram jelas, yang halal jelas. Karena tidak selektif, akhirnya apa? Yang haram pun kena juga. Akhirnya apa? Sifat adilnya rontok. Tidak bisa bersikap bijaksana. Karena kalau orang yang selektif dalam makanan, sebagaimana yang tadi disebutkan dalam riwayat Imam Abu Nuaim, akan diberikan pancaran kebijaksanaan dalam hatinya. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Begitu. Orang yang diberikan hikmah oleh Allah, maka akan datang hikmah-hikmah yang lain, pancaran Allah yang lain, sehingga orang mudah mendengarkan dan orang mudah mengikutinya. Nah, maka orang-orang yang seperti ini berasaskan hadis Rasulullah, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan apa yang ragu-ragu, ambillah apa yang yakin dalam hati kita. Orang sekarang dilemanya bukan nggak bisa ninggalin syubhat, Pak. Bukan itu. Karena banyak pertimbangan orang sekarang itu. Termasuk kita. Saya pun begitu, Pak, sama. Termasuk kita. Pokoknya kalau untuk ngaku-ngaku dalam persoalan yang bersifat spiritual, itu sekali lagi saya tekankan tadi, karena fenomenanya sekarang begitu, Pak. Dekat rumah saya, kalau saya kan di Kenanga kelurahannya. Kalau sebelah sana sedikit namanya Gondrong yang mau arah Green Lake, Haji Ketapang tuh, yang mau tembus Kosambi. Dekat situ ada majelis taklim. Ada orang yang tanya ke saya, pernah dengar ustadz yang buka majelis namanya majelis ini enggak? Kenapa memang? Karena dia ngaku-ngaku ditulis di depan majelis taklimnya, ditulislah nama-nama mulia lah segala macam begitu. Itu panggilan masyarakat bukan? Bukan, namain dirinya dewek. Nah kalau begitu namanya ngaku-ngaku. Apa saja yang ngaku-ngaku berindikasi ujub di hadapan Allah Subhanahu. Saya nggak husnu kagak seuzon, Pak. Tidak. Karena memang satu, saya kenal banget juga enggak. Yang dua, orang situ juga nggak tahu. Ya, bukan seuzon, bukan. Karena memang ada kriterianya dan saya ada dasarnya. Apa saja kalau saya nikmat zikir hari ini, saya nikmat sedekah hari ini, boleh diceritakan silakan, tapi dengan orang yang paling terdekat dulu. Jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebihan, yang tadinya Bapak pengen dicatat pahalanya oleh Allah, malah dibalik, malah menjadi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi mengaku sesuatu yang kita bukan ahlinya. Berbahaya. Saat ini fenomenanya begitu, Pak. Bukan lagi persoalan kita kekurangan orang yang alim, atau kita susah mencari makanan yang halal. Hanya kurang mau mencari dan berusaha. Itu aja. Apalagi orang sekarang makannya nggak kayak orang dulu. Kalau orang dulu memang dicari betul. Kalau orang sekarang kan tinggal duduk di rumah datang dewek. Gojek ya? Shopee Food sampai malam jam 1 juga masih ada itu, Pak. Mondar-mandir. Nah, itu. Jadi orang dulu tuh kenapa hatinya bercahaya, ibadahnya merasa nikmat, dan itu diceritakan dalam biografinya, dalam sejarah kehidupannya. Karena berusaha meninggalkan yang syubhat. Yang syubhat itu ditinggalkan, yang remang-remang itu ditinggalkan. Maka berimplikasi pada hatinya semakin jernih, ibadah solehnya semakin meningkat, karena itu berefek pada kualitas ibadah seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wara'ul muttaqin. Nah, pertanyaannya, apa bedanya soleh dengan muttaqin? Ini kok dibeda-bedain? Yang pertama tadi ulama, kelasnya kelas ulama ahli fatwa. Yang kedua kaum solihin, orang-orang soleh. Yang ketiga muttaqin. Apa bedanya? Soleh itu diambil dari kata apa, Pak? Solaha kan? Artinya apa? Baik. Kebalikannya tolaha, artinya buruk.
Nah, soleh itu dari segi apa? Bisa soleh dari segi akwal ucapan, bisa soleh dari segi tindakan, bisa soleh dari segi spiritualnya. Tergantung yang mana. Ada orang yang ucapannya bagus, ternyata perangainya jelek. Ada. Disebut munafik. Ada yang begitu. Jadi solehnya diukur dari mananya dulu. Nah, kalau yang level kedua tadi, itu soleh dalam arti apa yang sesuai ilmu dengan amalnya sesuai selaras. Tapi Pak, belum sampai pada tahapan muttaqin. Belum. Muttaqin itu Pak, orang yang dimana saja merasa takut dengan Allah. Kan takut artinya takut. Takut kepada Allah Subhanahu. La yablugul abdu darajatal muttaqin hatta yatruka ma la ba'sa bihi. Seseorang itu tidak akan sampai naik pada tingkatan muttaqin sampai dia meninggalkan sesuatu yang tidak bahaya. Harusnya makan ngejauhin sesuatu dari yang bahaya ya. Ini malah terbalik. Tinggalkan sesuatu yang tidak bahaya. Kalau sudah berani meninggalkan sesuatu yang tidak bahaya, berarti sudah muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Sedikitkan makanan yang halal. Ya kilatul akli tadi, kebalikan lagi. Menyedikitkan makan. Menyedikitkan minum. Menyedikitkan berpakaian. Bukan berarti pakaiannya sepotong-sepotong, terbuka aurat. Bukan. Biasa-biasa saja. Maksudnya begitu. Hidup sederhana. Kata Sayyidina Umar bin Khattab begini. Kunna nada'u tis'ata asy'aril halal. Kami ini menjauhi 9/10 yang halal. Kenapa? Makhofatal wuku fil haram. Karena orang semakin banyak makan makanan yang halal, itu malah terjerumus jatuh kepada yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makannya bagus, halal Pak. Tapi kalau sampai tamak, malah diharamkan Allah Subhanahu. Itu kata Sayyidina Umar, kami ini meninggalkan banyak makanan yang halal karena takut jatuh kepada yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir adalah kehati-hatian orang yang siddiq. Itu beda lagi tuh. Kalau yang tadi pertama ulama, fuqaha, yang kedua kelasnya salihin, yang ketiga kelasnya muttaqin. Kalau muttaqin tadi cirinya bagaimana Pak? Meninggalkan sesuatu yang tidak bahaya, tidak mudarat. Itu muttaqin. Nah, yang terakhir siddiq. Makanya Abu Bakar punya gelar padahal Abu Bakar bin At-Taimi kan begitu. Abu Bakar namanya siapa ya Pak? Nama aslinya? Nama aslinya kan Abu Bakar, nama aslinya siapa ya? Tuh kadang-kadang kita dikenalinnya Abu Bakar doang. Dapat ini. Abu Bakar namanya siapa? Abdullah bin Quhafa. Abdullah bin Quhafa. Iya. Abdullah ibn Quhafa. Kalau Abu Jahal nama aslinya siapa? Abu Jahal namanya Amr apa Umar itu ya. Makanya Nabi pernah doa, ya Allah perkuatlah Islam dari salah satu dua Umar. Ternyata hidayahnya malah nyerempetnya ke Umar bin Khattab. Sebetulnya pengen ke Abu Jahal Pak. Ada sejarah nih, ini ya kan saya ngomongin sejarah. Saya nggak tahu. Ya. Sebetulnya itu hidayah udah pengen ke Abu Jahal. Ada riwayat begini nih. Waktu Abu Hidayah pengen datang ke Abu Jahal, tangannya lagi begini Pak. Nih, makanya bapak-bapak yang sering begini nih. Ini tangannya lagi begini nih. Dalam ilmu fikih namanya tasbik. Tasbik, ini lagi begini nih. Saya juga nggak tahu simbol apa kali ya. Sebetulnya mubah-mubah saja. Cuma dalam satu riwayat, Hidayah pengen datang ke Abu Jahal, cuman sedang begini nggak jadi. Malah datangnya ke Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab yang masuk Islam dan benar-benar garang Pak. Akhirnya sampai masuk ke alam kubur tetap garang kan, tetap perfect jagoan, masya Allah. Nah akhirnya Abu Jahal mati dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyadzubillah min zalik. Nah Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Nah ini Siddiqun. Siddiq itu artinya orang yang niat orientasi ibadahnya, salatnya, puasanya, zakatnya, semua amal solehnya, niatnya tulus ikhlas karena Allah Subhanahu. Namanya orang jujur. Karena kalau level solihin dengan muttaqin belum tentu siddiq Pak. Ada orang soleh itu ukurannya empiris. Ukuran indrawi.
disebutnya soleh. Tapi kalau sidik itu lahir batin, Pak, luar dalam. Tahu dari mana? Yang nggak bisa diceritakan, hanya orangnya yang tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ukuran kebenaran niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dalam ayat Al-Qur'an, wa may yabtagi saya lupa ada tuh. Yang wala yusyrik bi ibadati rabbih wa may yarju liqa'a rabbih falyamal. Surat apa itu? Wala yusyrik bi ibadati rabbih. Ada surat Al-Kahfi. Allah tidak senang disekutukan dalam ibadah. Nah, sidik itu orang yang ibadahnya, orientasinya, niatnya jelas hanya kepada Allah Subhanahu. Artinya jujur dalam hati, jujur dalam lisan, jujur dalam arkan, dalam amalnya. Makanya disebut sidik. Nah, Abu Bakar begitu, Pak. Beriman kepada Rasulullah, apa saja yang dikerjakan Nabi, kata Abu Bakar, saya percaya kalau itu Nabi Muhammad. Makanya orang yang pertama mempercayai Isra Mi'raj siapa? Abu Bakar. Kalau itu keluarnya dari lisan Nabi Muhammad, jangankan seperti itu, lebih dari itu pun yang sampai nggak masuk akal. Amantu bihi, saya percaya. Makanya Abu Bakar tuh dibilang jujur lahir batin gitu loh. Kalau kita kan kadang-kadang nggak sholat mah sholat, tapi kalau doa ngedumelnya tetap jalan. Tetap ngedumel mah begini amat. Padahal sholat jamaah duduk paling depan ini. Kalau lagi sendiri di rumah, kalau sini mah enggak. Kalau lagi di rumah, itu begini amat ya Allah. Padahal saya rajin jamaah. Tuh begitu jadi ngeluh jadinya. Ya. Kadang-kadang begitu. Ada aja namanya manusia. Ada ujian syahwat, ada ujian setan dilencengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya jujur, iman, lisan, amalnya sinkron. Itu disebut orang-orang yang siddiqin. Kana mahbusan ja'ian. Orang-orang yang siddiqin cirinya adalah, cirinya apa? Cirinya menghindari asbab maksiat. Apa saja? Itu cirinya tuh. Menghindari asbab maksiat. Maksiat itu bagi orang siddiq, maksiat itu bukan berarti mencuri, enggak sholat, bukan itu. Maksiat itu bagi orang-orang yang jujur adalah lalai dari Allah. Walaupun dalam pikiran dan hatinya. Fisiknya enggak maksiat, tapi hatinya lalai dari Allah, pikirannya lalai dari Allah. Apalagi lagi sholat, mikirinnya apaan tahu, itu lebih maksiat. Jadi mereka itu beristighfarnya bukan hanya beristighfar dari maksiat zahir, tapi maksiat batin. Lagi sholat, misalnya mikirin yang hal-hal yang di luar sholatnya, maka nanti sholatnya diulang, Pak. Sholatnya diulang. Kalau kita makan ngulang sholat, kalau ketahuan ternyata ada najis, baru kita ulang. Kita akan ulang sholat kalau ketahuan ternyata aurat saya tadi kebuka. Baru diulang karena sholatnya dianggap tidak sah. Nah, kalau orang siddiq nggak begitu. Sholatnya akan diulang kalau sholatnya itu tidak khusyuk. Diulang lagi, nggak khusyuk, diulang lagi. Nggak khusyuk, diulang lagi. Kalau kita, yang penting udah ngerjain. Kita, kayak kita. Yang penting udah ngerjain, tinggal nungguin yang lainnya. Kenapa? Karena selalu membiasakan hal-hal yang bersifat positif. Susah. Makanya saya bilang untuk menjadi orang taat soleh itu berat, Pak. Ujiannya berat. Tinggal bagaimana modalnya. Kita duduk di majelis ilmu, duduk di majelis taklim. Itu kan tujuannya itu, Pak. Supaya kebaikan itu langkahnya, upayanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada yang memberatkan kita. Kemudian juga dengan upaya kita melaksanakan amal soleh dengan ilmu. Itu juga menjadi ukuran kita mudah melakukan hal-hal yang baik. Persoalan kenikmatan, khusyuk itu nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak mungkin orang itu bisa sampai tahap khusyuk kalau nggak tahu ilmunya. Pasti awalnya dari tolabul ilmi. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana kita mengurangi yang dihalalkan Allah, bukan yang diharamkan. Kalau diharamkan pasti dia harus dia jauhi. Tapi kalau yang dihalalkan tidak semua tertarik menjauhinya. Tidak semua tertarik menjauhi hal-hal yang dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri halal nggak, Pak? Halal. Tapi hal-hal tertentu kan nggak boleh, ya kan? Nggak boleh kalau lagi puasa, itu nggak boleh main tubruk aja, kayak kambing aja main tubruk. Jadi kalau lagi hal-hal sesuatu memang dilarang Allah, padahal halal aslinya. Nah itu makanan halal, tapi ternyata kalau makannya berlebihan bisa jatuh kepada yang haram. Itu sebabnya kenapa Sayyidina Umar bilang kayak tadi. Kami meninggalkan apa yang dihalalkan Allah, takut jatuh pada yang diharamkan Allah Subhanahu
wa taala. Wal iyadzubillah min dzalik. Wallahu alam bissawab.